Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7 semuanya, berjumpa lagi dengan saya Bu Erni Jasmatnani. Hari ini kita akan belajar mengenai pola dan teknik ragam hias. Pola ragam hias merupakan bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang berulang. Artinya, pola-pola pada ragam hias itu disusun atau ada berpolanya. Jadi ada satu gambar yang nanti digambar lagi, dan itu berulang. Itu adalah suatu pola ragam hias. Di sini ada beberapa macam pola yang diulang pada ragam hias. Di sini Bu Erni menunjukkan pada gambar batik itu ada pengulangan dari suatu gambar. Jadi diulang-ulang kemudian disusun. Beberapa jenis pola ragam hias. Beberapa jenis pola ragam hias itu ada 3 macam. Yang pertama adalah jenis pola tunggal atau pattern, yaitu bentuk pola yang disusun dengan ukuran yang berdiri sendiri tanpa diberi bentuk yang lain, jadi hanya satu pola saja. Yang kedua adalah jenis pola ulang himpunan atau aslembek, yaitu bentuk pola yang tiap bagian merupakan suatu kelompok dan kumpulan dari beberapa bentuk atau unsur yang masih bersifat satu kesatuan. Jadi kumpulan dari beberapa kelompok gambar itu nanti dipolakan. Jadi tidak hanya satu pola yang digambar ulang-ulang, tetapi beberapa kelompok. Jadi gambarnya itu berkelompok-kelompok kemudian baru diulang. Selanjutnya, yang ketiga adalah jenis pola ulang menyeluruh, merupakan bentuk pola ragam hias yang bentuk kombinasi-kombinasi ulang disertai penambahan bentuk yang lain yang sekiranya tidak merusak hubungan dasar dari ragam hias tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai teknik membuat ragam hias. Kemarin kita sudah menyinggung bagaimana teknik membuat ragam hias itu. Teknik ragam hias dibuat dengan suatu teknik yang disebut sebagai teknik stilasi. Teknik stilasi yaitu teknik menyederhanakan atau menggayakan bentuk realis menjadi bentuk yang digunakan sebagai tujuan untuk hiasan. Teknik stilasi dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan, antara lain, jadi ketentuan teknik stilasi itu ada beberapa. Jadi ketika kita membuat penggayaan atau penyederhanaan suatu bentuk, itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu memiliki kesan datar. Jadi kesan yang dimiliki dari suatu gambar yang kita hasilkan ini harus memiliki kesan yang datar. Jadi tidak boleh bertubrukan atau. Yang kedua yaitu berfungsi untuk hiasan. Jadi ragam hias ini fungsinya untuk dipercantik. Jadi ketika kita melakukan stilasi, otomatis gambar-gambar yang kita mau buat itu harus bersifat estetik atau karena fungsinya untuk hiasan. Yang ketiga berbentuk tegas. Artinya tidak boleh lamat-lamat. Jadi ketika kita membuat penggayaan itu harus tegas, harus jelas. Yang keempat adalah masih memiliki ciri-ciri motif atau bentuk yang dijadikan sebagai sumbernya. Misal kita mau membuat bentuk hewan, kupu-kupu, bentuk dasarnya harus terlihat. Bentuk burung, bentuk dasarnya harus terlihat. Seperti itu. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sekian dari Bu Erni, banyak kesalahannya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.